Tadi save tapi. Oke. Pak, kemana Pak? Bapak kok di restoran, Pak? Hah? Oh, kan suasana pagi. Oh, Oke, kita mulai seadanya 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kita berharap semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam masa pandemi untuk belajar. Oke, kita kembali bertemu di channel biologi, belajar biologi menggairahkan. Kita langsung masuk ke kelanjutan materi kemarin ya. Oke. Kita matikan dulu ini ya kameranya yang tidak perlu. Langsung kita ke materi. Ya. Baik, terakhir kemarin kita berada di penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi ada istilah penyimpangan semu hukum Mendel. Kelihatan ya tulisannya walaupun merah. Nah, sebenarnya mengapa disebut penyimpangan semu? Itu yang pertama jelas karena memang dia tidak sesuai dengan perbandingan Mendel, dengan hukum Mendel, terutama dalam hal rasio fenotipnya. Khususnya rasio fenotip pada F2, keturunan yang kedua. Kalau hukum Mendel, maka rasionya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian ada beberapa penyimpangan, misalnya pada kasus interaksi gen atau disebut dengan peristiwa atavisme, yaitu dengan contoh pial pada ayam. Di situ ada pial Ross, pial P, walnut, dan single atau bilah. Nah, untuk kasus interaksi gen ini, penyimpangannya bukan terletak pada rasio fenotipnya, melainkan pada adanya interaksi dari beberapa gen yang menentukan satu sifat. Contohnya ya, misalnya R besar, P kecil. Kalau hukum Mendel ini seharusnya sudah bersifat hibrid atau menentukan dua sifat beda. Misalnya tentang warna bunga dan tinggi batang misalnya itu. Jadi ada dua sifat beda. Namun pada kasus atavisme di sini meskipun ada 4 alel atau 4 gen yang disimbolkan dengan 4 huruf, tapi hanya menentukan satu fenotip saja, yaitu ayam berpial Ross. Jadi di sini tak penyimpangannya. Seharusnya ini dua sifat dihibrid, tetapi dia hanya menentukan satu sifat. Misalnya lagi R besar bulat, P besar bulat. Masih ingat ya? Bulat kemarin itu artinya bisa besar, bisa dominan, bisa juga resesif. Ini ternyata menentukan ayam walnut. Nah, kalau rasionya atavisme masih sama, ya 9:3:1. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita pelajari, yaitu adanya penyimpangan kriptomeri. Kriptos artinya tersembunyi.
di mana rasio fenotip pada F2 itu bukan 9:3:1, melainkan 9:3:4. Karena itu dikatakan penyimpangan. Tetapi kenapa ada istilah semu? Bukan penyimpangan saja. Ternyata alasannya, kalau kita cermati angka 9:3:4 ini, itu rupa-rupanya ada kemiripan dengan 9:3:1, yaitu angka dua angka yang terakhir ini dijumlahkan sehingga menjadi 9:3:4. Karena itulah dikatakan penyimpangan semu. Meskipun menyimpang tapi tidak terlalu jauh penyimpangannya. Sekali lagi karena angka rasio 4 ini merupakan penjumlahan dari angka 3 plus 1. Oke, kira-kira beberapa menit ke depan kita akan mempelajari beberapa kasus lagi yang rasio fenotipnya bukan 9:3:1, melainkan penjumlahan dari beberapa angka, unsur-unsurnya tetap sama, elemennya tetap 9:3:1. Misalnya nanti kasus yang pertama adalah kasus polimeri. Dan yang kedua, ini adalah pada kasus epistasis, hipostasis. Dan kemudian ada lagi kasus gen komplementer. Mereka semuanya nanti rasionya tidak 9:3:1, tetapi tetap mengikuti angka-angka ini. For example, untuk polimeri itu angka yang depan dijumlah semuanya ini, jadi 9 plus 3 plus 3 plus 3. Sehingga totalnya adalah 15:1. Kalau epistasis nanti ada lagi mana yang jumlah bisa tengah, bisa depan, demikian pula gen komplementer. Oke, kita lanjutkan ya, bukan kita mulai, sudah kita mulai dari tadi. Baik, yang pertama, ini sudah ya kriptomeri. Nah, ini dia polimeri. Pengertiannya, yaitu gen dengan banyak sifat beda, kan poli ya, ada poli berarti banyak sifat beda yang mempengaruhi bagian yang sama. Contohnya ini dilakukan oleh Nelson dan Ehle, yaitu terhadap biji gandum. Pada biji gandum ini, sebentar, kita hidupkan ininya. Kita hidupkan EPIC-nya. Baik. Dalam hal ini, biji gandum itu ada yang berwarna merah tua, ada istilah merah tua ya. Karena nanti kita akan melihat ada juga jenis merah yang lainnya. Disilangkan dengan biji putih. Nah, merah tua ini agak panjang berarti kan ya. Genotipnya M1 besar, M1 besar, M2 kecil, besar semuanya besar ya, sorry. Nah, seperti ini. Panjang kan? Sedangkan yang biji putih itu M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Jadi ada gen M1, ada gen M2. Baik, kalau seperti ini bagaimanakah gametnya? Gamet.